Selamat datang di podcast kita hari ini, teman-teman. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, pengendalian emosi. Kita semua pasti pernah mengalami situasi di mana emosi kita meluap, entah itu karena marah, sedih, atau bahkan terlalu bersemangat. Tapi, pernah nggak sih kita berpikir, apa dampaknya kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi kita dengan baik? Pentingnya kesadaran akan emosi. Pertama-tama, kita perlu sadar bahwa emosi adalah bagian alami dari manusia. Marah, sedih, senang, takut, itu semua adalah respon alami dari otak kita terhadap berbagai situasi. Tapi, yang sering kita lupakan adalah emosi ini perlu dikendalikan, bukan dibiarkan begitu saja. Ketika emosi dibiarkan liar, mereka bisa merusak hubungan, keputusan, bahkan kesehatan mental kita. Jadi, kunci pertama dalam pengendalian emosi adalah self-awareness, mengenali apa yang kita rasakan dan mengapa kita merasakannya. Pengendalian emosi dan hubungan sosial. Bayangkan ini, kamu sedang di kantor, dan tiba-tiba ada rekan kerja yang membuat kesalahan besar yang merugikan tim. Kalau kamu langsung marah-marah di depan semua orang, apa yang terjadi? Mungkin rekanmu akan merasa malu, hubungan kalian jadi renggang, dan suasana kerja jadi nggak nyaman. Sebaliknya, kalau kamu bisa menahan diri, menunggu hingga suasana tenang, lalu membahas masalahnya dengan kepala dingin, hasilnya pasti jauh lebih baik. Pengendalian emosi itu seperti jembatan yang menjaga hubungan kita tetap kuat. Dampak pada keputusan. Selain itu, emosi yang tidak terkendali sering membuat kita mengambil keputusan yang buruk. Misalnya, saat kita marah, kita cenderung membuat keputusan yang impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Padahal, keputusan yang diambil dalam kondisi emosi biasanya kita sesali di kemudian hari. Jadi, kalau kamu merasa emosimu sedang memuncak, coba ambil waktu untuk menenangkan diri. Tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 10, atau bahkan tinggalkan situasi untuk sementara. Kesehatan mental dan fisik. Teman-teman, pengendalian emosi ini nggak cuma berdampak pada hubungan dan keputusan kita, tapi juga pada kesehatan kita. Emosi yang terus-menerus tidak terkendali, seperti stres atau marah, bisa memicu berbagai penyakit, mulai dari tekanan darah tinggi hingga gangguan pencernaan. Selain itu, secara mental, kita jadi lebih rentan terhadap kecemasan atau depresi. Jadi, dengan belajar mengendalikan emosi, kita nggak hanya menjaga pikiran, tapi juga tubuh kita tetap sehat. Tips mengelola emosi. Lalu, bagaimana cara kita melatih pengendalian emosi? Ada beberapa hal yang bisa kita coba. Pertama, praktikkan mindfulness atau meditasi untuk membantu kita lebih sadar akan emosi yang muncul. Kedua, belajar berkomunikasi secara asertif, bukan agresif. Ketiga, jangan ragu untuk mencari bantuan, entah itu dari teman, keluarga, atau bahkan konselor profesional. Pengendalian emosi bukan sesuatu yang bisa kita kuasai dalam semalam, tapi dengan latihan dan kesabaran pasti ada hasilnya. Jadi, teman-teman, yuk mulai berlatih mengendalikan emosi kita. Bukan untuk menekan atau mengabaikannya, tapi untuk memahami dan mengelolanya dengan bijak. Karena pada akhirnya, hidup kita akan lebih damai dan bermakna kalau kita bisa menjadi pengemudi dari emosi kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.